Poros milisi kepung Israel, milisi Irak serang Ben Gurion, Houthi hajar Eilat, Hizbullah sasar utara. Poros front perlawanan dilaporkan kembali menyerang wilayah teritorial Israel dalam lanjutan dukungan mereka kepada rakyat Palestina atas agresi negara pendudukan di Gaza dan tepi barat pada Kamis, 21 Maret 2024. Serangan-serangan itu menyerang posisi militer Israel menggunakan rudal dan drone. Serangan terjadi di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros milisi perlawanan dari Irak. Koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan, mereka telah menyerang bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarallah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat bernama Mado di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hizbullah Lebanon menyasar target-target militer Israel di bagian utara negara pendudukan itu dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan mortir selama 5 operasi berturut-turut. Perlawanan Palestina di Gaza dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Lebanon, Irak, Yaman dan Suriah telah mengumumkan kalau mereka akan membalas kejahatan rezim. Jangan kolonialisme Inggris dan melalui imigrasi orang-orang Yahudi dari berbagai negara ke tanah Palestina. Keberadaan rezim ilegal ini kemudian diumumkan pada tahun 1948. Sejak saat itu, berbagai rencana pembunuhan massal dilakukan untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina dan mengambil alih seluruh tanah mereka. Geger hadapi serangan balasan Palestina, Iron Dome Israel tak berfungsi semua. Bikin malu, Iron Dome Israel kebobolan lagi setelah serangan balasan dari kubu Palestina menyerbu Israel dengan balasan roket dan tembakan dari rudal Hamas. Dikatakan canggih dan dapat menangkal berbagai macam gempuran, namun nyatanya si kubah besi Israel lagi-lagi bikin malu dan menyesatkan para tentara di sana, sehingga kerusakan akibat serangan balasan Palestina pun terjadi di beberapa titik yang menjadi pangkalan para tentara yang berada di daerah itu. Sementara itu, bukannya menghalau serangan roket kubu Palestina, Iron Dome malah jebol dan bikin tangkisannya meleset hingga banyak sekali kerugian yang disebabkan, serta membuat jatuh beberapa korban jiwa termasuk sipil. Serangan yang tak seberapa dari Hamas dan pasukan Sarang Singa telah membuat kegaduhannya tak di tengah kerusuhan yang terjadi di Israel yang sudah lebih dari sebulan mengalami perpecahan yang disebabkan oleh pemimpin baru yang berkuasa dan lebih kejam dari sebelumnya. Di sisi lain, Israel dibuat malu karena selama ini mereka sangat membangga-banggakan Iron Dome. Sistem pertahanan rudal tersebut berfungsi sebagai penangkal rudal yang diluncurkan ke arah Israel.
Militer Israel mengklaim bahwa sejauh ini alat tersebut telah berhasil melumpuhkan roket-roket yang diluncurkan ke wilayah mereka. Namun Hamas berhasil mematahkan klaim Israel tersebut. Melansir The Times of Israel, sayap bersenjata Hamas mengatakan bahwa mereka menggunakan jenis baru rudal Sigel untuk menyerang kota-kota Israel hari itu. Hamas mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome Israel. Untuk pertama kalinya, kami memanfaatkan taktik penembakan rudal Sigel ke Askelon, yang memiliki kekuatan penghancur tinggi dan berhasil mengatasi Iron Dome, kata Brigade Is Aldin Al-Qassam dalam sebuah pernyataan. Secanggih apapun sistem pertahanan udara, suatu negara tetap bisa ditembus dengan banyaknya roket yang ditembakkan dari darat. Hamas hanya menggunakan peluncur tunggal dan multiple launch rocket system atau MLRS jarak sedang saja mampu membuat Iron Dome kewalahan, apalagi yang dilengkapi MLRS setingkat Astros, HIMARS, M270, TOS, dan lainnya. Zionis. Rezim Zionis Israel dibentuk pada tahun 1917 dengan rancangan kolonialisme Inggris dan melalui imigrasi orang-orang Yahudi dari berbagai negara ke tanah Palestina. Keberadaan rezim ilegal ini kemudian diumumkan pada tahun 1948. Sejak saat itu, berbagai rencana pembunuhan massal dilakukan untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina dan mengambil alih seluruh tanah mereka.